Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Susiana akan melanjutkan materi tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Standar kompetensinya menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa negara-negara tradisional, menganalisis perkembangan kehidupan negara-negara kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Indikatornya mengindikasikan munculnya negara-negara kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, mendeskripsikan perkembangan kehidupan negara-negara kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, mendeskripsikan sistem dan struktur sosial masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha, membandingkan struktur birokrasi antara kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di berbagai daerah, menganalisis faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, menjelaskan berkeberlanjutan tradisi Hindu-Buddha di dalam masyarakat di daerah-daerah tertentu setelah runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Pertama, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pada mulanya letak kerajaan tidak di Palembang, melainkan di Muara Takus atau Minanganaman, yaitu daerah pertemuan antara sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat Itching yang mengatakan bahwa daerah Sriwijaya dilalui khatulistiwa. Daerah yang dimaksud adalah pertemuan antara sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri atau Muara Takus. Baru setelah berhasil meluas wilayah ibu kota Sriwijaya pindah ke Palembang. Nah, inilah salah satu bagian dari peta bagaimana pengaruh Sriwijaya di abad ke-10. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya ada dua. Sumber yang pertama adalah berita dari Cina, dan yang kedua adalah sumber tertulis dengan tertulis 5 prasasti. Di antaranya Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karangbirahi. Nah, inilah salah satu gambar dari beberapa prasasti. Yang pertama adalah Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangbirahi, Prasasti Talang Batu, Telaga Batu, dan Prasasti Kedukan Bukit. Bagaimana kondisi sosial budaya? Masyarakat Sriwijaya hidup berdagang. Kondisi yang baik dan menguntungkan ini menyebabkan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan nasional dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya banyak memperoleh masukan dari bea cukai barang, bea cukai keluar masuk kapal, hasil keuntungan pedagang Sriwijaya, dan seperti dari daerah yang ditaklukkan. Bagaimana keruntuhannya? Bandar Sriwijaya semakin lama letaknya semakin jauh dengan pantai. Nah, ini adalah bagian yang pertama faktor yang menyebabkan keruntuhannya. Sedangkan yang kedua, adanya ekspedisi Pamalayu dan Singosari. Yang ketiga, adanya serangan Kuberekan. Keempat, persaingan dengan Islam. Kelima, harga barang-barang di Sriwijaya dan bea cukai di Sriwijaya semakin mahal, dan akibat serangan Majapahit pada tahun 1377 Masehi. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Timur. Peristiwa berdirinya Kerajaan Mataram kuno dipisahkan dalam kitab Bharatayuda yang diubah oleh Empu Sedah dan Empu Harun. Pada akhirnya, pada abad ke-8 di Jawa Tengah, bagian selatan muncul dinasti baru, yaitu dinasti Sailendra. Dinasti ini akhirnya berhasil mendesak dinasti Sanjaya karena dinasti Sanjaya diperintahkan oleh Panangkara. Raja-raja dinasti Sailendra yang pertama adalah Manu, yaitu berkuasa pada tahun 752 sampai 775. Wisnu berkuasa pada tahun 775 sampai 782. Indra berkuasa pada tahun 782 sampai 812. Samartungga berkuasa pada tahun 812 sampai 833, dan Pramoyawardhani pada tahun 833 sampai selesai. Ya, selanjutnya adalah Kerajaan Kediri, ya. Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur.
peristiwa berdirinya kerajaan Kediri adalah dikisahkan dalam kitab Bertayuda yang diubah oleh Poseidon Tirta. Bagaimana keruntuhannya kerajaan Kediri? Singosari runtuh karena serangan Jayakatwang, Raja Bawahan Kertanegara pada tahun 1262. Waktu itu Kertanegara dan telah memperbesar wilayah lainnya sedangkan mengadakan upacara keagamaan. Sementara pasukan Singosari sedang mengadakan ekspedisi Pamalayu. Sehingga dengan mudah Singosari dikuasai oleh musuh. Kertanegara wafat dan dimakamkan di Candi Jawi sebagai Siwa Buddha. Ya, sekian, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.